UPD Palembang dan masyarakat umum pada umumnya. Selamat berkarya Tuhan berkati kita selalu. Tahniah buat Profesor IR Dr. Ahmad Sarifudin kerana telah berjaya mencapai tahap tertinggi seorang profesor atau guru besar yang mempunyai kerjasama antarabangsa yang amat baik, terutama juga bersama kami, saya di Jabatan Geografi dan Alam Sekitar atau Lingkungan di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Selamat dan sukses untuk Profesor Dr. Insinyur Haji Syarifudin Master of Science atas pengukuhan profesor dalam bidang ilmu, teknik sipil dan lingkungan. Semoga menjadi mentor penggerak bagi kemajuan ilmu teknik sipil dan lingkungan di Universitas Bina Dharma, nasional dan juga internasional. Universitas Bina Dharma bermutu. Perjalanan untuk menjadi guru besar bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan satu perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan. Untuk itu, hari ini saya selaku pribadi dan selaku institusi ingin mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifudin MSc sebagai guru besar bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Semoga dengan pengukuhan ini mampu meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi bagi kehidupan bangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Perjalanan dalam menjadi seorang guru besar bukanlah perjalanan yang sebentar dan mudah, melainkan panjang dan penuh perjuangan. Sudah sepantasnya kita turut bersyukur dan mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifudin, MSc, atas pencapaiannya yang luar biasa ini. Suatu kebanggaan bagi saya pribadi dapat mengenal dan bekerja sama dengan beliau. Beliau sangat menginspirasi dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua sebagai dosen untuk meraih gelar karir tertinggi menjadi seorang guru besar. Semoga setiap penelitian dan sumbangsih beliau dapat terus dikembangkan dan dapat memberikan dampak positif serta membawa kebermanfaatan bagi bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Selamat dan sukses saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifudin Master of Science, salah seorang dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Dharma, atas dikukuhkannya menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Semoga Bapak menjadi panutan dan mentor bagi kami seluruh dosen di Universitas Bina Dharma. Selain itu juga menjadi barometer terhadap kemajuan ilmu teknik sipil di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat dan sukses. Selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifudin MSc atas pengukuhannya sebagai profesor di bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Insya Allah gelar baru profesor ini akan menjadi berkah untuk kita semua, berkah untuk Universitas Bina Dharma dan menjadi salah satu kekuatan Universitas Bina Dharma menuju Universitas Bina Dharma yang unggul. Sukses selalu kepada Profesor Syarifudin. Selamat atas dikukuhkannya Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifudin MSc bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Profesor Syarifudin merupakan profesor pertama teknik sipil di Universitas Bina Dharma. Kami yakin Profesor Syarifudin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Upacara sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda pengukuhan guru besar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, segera dimulai. Prosesi memasuki ruang sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin dipimpin oleh Saudari Fani Lestiana.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Dharma, yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan Cipta dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak M. Mukhtiar SAG Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipinta untuk memimpin doa pada hari ini, bukan itu tandanya saya yang paling soleh di antara kita semua. Namun mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu dari tangan siapa Allah ijabah doa kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hitung ini sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menjadi wasilah kita untuk mudah menuju surga. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, terutama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abaihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka antas sami'ul alim wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi was sababil a'zami li kulli mawjud. صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير، ولا تجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الشر وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم هذا دعاءنا من الحاضرين في هذا المجلس علم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم هذا دعاءنا من الحاضرين عامة ومن عبدك خاصة الحاج أحمد شريف الدين. اللهم تقبل اللهم تقبل اللهم تقبل حاجاتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة سورة الفاتحة وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, disilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda tunggal pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin Master of Science bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan pada hari ini, Kamis 25 Mei 2023, saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak M. Isman Hedriansyah STMM PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, keputusan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25263/M-07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 nomor 1521/LL2/PT/2022 tanggal 27 Juni 2022 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal 1 April 2023 nama Dr. Insinyur Ahmad Sarifudin Master of Science NIDN garing nomor sertifikat pendidik 021911601 garing 08140911411. Tempat tanggal lahir Palembang 19 November 1960. Pangkat penyetaraan golongan ruang TMT Pembina 4A 1 Januari 2019. Pendidikan S3 pada tahun 2014. Jabatan angka kredit TMT Lektor Kepala 400 1 Mei 2001. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Universitas Bina Dharma. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan dengan angka kredit sebesar 874,5. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifudin MSc oleh Wakil Rektor Bidang SDM Universitas Bina Dharma. Kepada yang terhormat Ibu Ria Andriani MM Mkom, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan daftar riwayat hidup guru besar yang sebentar lagi akan dikukuhkan. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sarifudin MSc lahir di Palembang pada tanggal 19 November 1960. Bertempat tinggal saat ini di Perum, Bukit Sejahtera, Blok AL 08 Palembang. Pangkat Pembina Madya, golongan 4D, agama Islam. Dikukuhkan sebagai guru besar ilmu teknik sipil dan lingkungan, pernah mendapat penghargaan tahun 2008, dosen berprestasi peringkat pertama Kopertis Wilayah 2. Tahun 2015, inovator terbaik peringkat pertama Provinsi Sumatera Selatan. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sarifudin, MSc, memiliki seorang istri, Dr. Haja Rini Herlina, R, MPD, dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Henggar Risa Destania, ST, MN. Yang kedua, Ade Yuda Prawira, ST. Dan yang ketiga, Dr. Naufal Dinda Harumi. Menantu 2 orang, yang pertama Made Wijaya dan yang kedua Mawada.
Beliau memiliki 2 orang cucu, yang pertama Muhammad Alvaro Wijaya dan yang kedua Ayunda Aisyah Naura Putri. Riwayat pendidikan. Pada tahun 1987 menyelesaikan sarjana di Universitas Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil. Tahun 1992 menyelesaikan Magister of Science Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada. Dan pada tahun 2014 menyelesaikan Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Sriwijaya. Riwayat jabatan struktural. Pada tahun 2000 sampai 2008, beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bina Dharma. Pada tahun 2014 sampai dengan 2019 sebagai Dekan Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Dan pada tahun 2019 sampai 2021 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Riwayat jabatan fungsional. 1990, jabatan fungsional asisten ahli. Dan pada tahun 1994 menjabat sebagai asisten ahli media. Di tahun 1998, jabatan fungsional lektor. Dan tahun 2000, jabatan fungsional lektor kepala. Pada tanggal 1 April 2023, jabatan fungsional guru besar atau profesor. Keterlibatan dalam organisasi di luar Universitas Bina Dharma. Tahun 2022 sampai sekarang, pemerhati Forum Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2022 sebagai tim seleksi tenaga pendukung teknis pada Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir. Di tahun 2021 sampai sekarang, Ketua Bidang Peneliti dan Publikasi Ilmiah Himpunan Ahli Teknik Hidrolik Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2020 sampai sekarang sebagai narasumber hati Provinsi Sumatera Selatan. Dan tahun 2019 sampai 2022 sebagai tenaga ahli bidang keairan Dinas PUPR Kota Palembang. Di tahun 2019 sampai sekarang sebagai anggota pengurus PII Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2019 sampai 2021 sebagai anggota Komite Keselamatan Jalan dan Terowongan Jalan KKJT Kemen PUPR Republik Indonesia. Tahun 2018 sampai sekarang sebagai Komite Nasional Indonesia International Commission on Irrigation and Drainage KKNICID. 2018 sebagai tim leader pengawasan pengendalian banjir Sungai Musi, dan tahun 2015 sebagai tim leader pengawasan pembangunan pengendalian banjir Sungai Lematang. Tahun 2016 sampai 2020 sebagai Ketua 4 Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi LPJK Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dan tahun 2011 sebagai tim leader pengawasan pengendalian banjir kawasan Jakabaring Sport City. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada database internasional bereputasi Scopus ada 4 publikasi. Salah satu diantaranya Application of ESC RAS Program to Simulating the Seam Flow Hydrograph for Air Lakitan Watershed. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis, book chapter, dan buku jenis lainnya ada 2 publikasi. Salah satu diantaranya Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar Scopus. Tercatat sebanyak 12 publikasi. Jurnal internasional terakreditasi peringkat 3 dan 4, tercatat 1 publikasi. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 dan 6 atau Jurnal Nasional Berbahasa Indonesia terindeks DOAJ ada 4 publikasi. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISSN atau ISBN. Internasional terindeks pada Simago dan Scopus, tercatat 5 publikasi.
Proceeding Seminar Internasional ada 7 publikasi, dan Proceeding Seminar Nasional ada 5 publikasi. Demikian daftar riwayat hidup saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan selamat datang. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu SHMM. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang kami banggakan, Pangdam II Sriwijaya atau yang mewakili, Kapolda Sumatera Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua DPRD Sumsel, Ketua DPRD Kota Palembang, Ketua L2 Dikti Wilayah 2, Rektor UBD yang kami banggakan, Ibu Associate Prof. Sunda Aryana.
Profesor Joko Legono yang kami hormati dari Gajah Mada, pengurus Yayasan Pendidikan Bina Dharma dan anggota Senat, para rektor yang berkesempatan hadir pada hari ini, wakil rektor, dekan, direktur, ketua program studi, rekan-rekan dosen, serta para hadirin dan undangan yang saya muliakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan dan Bencana Hidrometeorologi. Hadirin yang saya muliakan, lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan. Jumlahnya akan bertambah menjadi 67,1% pada tahun 2045. Ini berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan populasi perkotaan yang cepat akan membawa sejumlah tantangan, seperti kurangnya infrastruktur dasar, kemacetan, masalah lingkungan, pencemaran air, dan udara. Ini juga terjadi dengan hilangnya ruang alami perkotaan dalam ruang dan kawasan yang terbangun. Selain itu, bencana di Indonesia meningkat dengan pesat dari tahun 2000 sampai 2022. Sekarang 2023. Bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh perubahan iklim, climate change, seperti laporan banjir, lebih dari 70% terjadi di Indonesia. Pertumbuhan yang cepat tidak dikelola dan direncanakan dengan baik di daerah perkotaan akan menciptakan suatu ancaman yang menghambat pencapaian pembangunan yang ada. Selain itu, pertumbuhan pesat yang tidak terkendali di daerah menyebabkan akan terjadi kemiskinan, sehingga tidak ada akses untuk penyediaan air bersih, tidak ada sistem pembuangan air limbah, dan sanitasi yang sehat. Urbanisasi yang terjadi di perkotaan membawa beberapa perubahan terhadap topografi dan tata air dan tata kota. Pembangunan bagi perkotaan memperluas area impermeable dengan pembangunan gedung, jalan-jalan, dan yang lainnya yang membuat berkurangnya resapan air hujan ke dalam tanah. Nah, permasalahan banjir perkotaan umumnya disebabkan kurang efektifnya sistem drainase yang ada. Pengembangan drainase perkotaan kadang-kadang sulit dilaksanakan karena kondisi topografi yang datar. Masalah pengendalian banjir perkotaan tidak dapat diatasi hanya menangani salah satu kegiatan yang antara lain pengendalian banjir yang merupakan usaha agar air sungai tidak meluap ke daerah perkotaan yang disebabkan adanya hujan di daerah hulu. Yang kedua, drainase sendiri adalah usaha agar air hujan setempat dapat dibuang ke sungai. Namun hal ini justru akan menjadi suatu problema tersendiri. Kita tahu bahwa penyebab banjir di perkotaan umumnya adalah dikarenakan oleh faktor alam, bukan karena campur tangan manusia. Ini adalah idealnya. Kita tahu bahwa kemiringan sungai atau saluran yang sangat kecil menyebabkan kecepatan pengaliran air hujan ke sungai dan saluran menjadi terhambat. Sehingga kemungkinan terjadinya sedimentasi pada saluran drainase yang akhirnya lebih dapat mengganggu aliran itu tersendiri
masuk ke drainase utama atau main drain. Ada beberapa cara sebetulnya untuk mengatasi dampak lingkungan. Kita berbicara masalah lingkungan. Salah satunya adalah membuat pintu air karena ada pasang surut. Kemudian kita bisa saja membuat suatu lining kanan kiri sungai, tetapi itu pun harus dilihat sejauh mana drainase tersebut mampu dan air hujan yang terjadi itu bisa meresap, mengurangi adanya peluapan. Kita tahu bahwa pendangkalan muara sungai tidak hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga menyebabkan hambatan atau kelancaran masuknya kapasitas aliran ke sungai yang akhirnya nanti akan ke laut. Hadirin yang saya hormati, United Nations International Strategy for Disaster Reduction mendefinisikan bahaya hidrometeorologi sebagai fenomena yang dapat merusak infrastruktur, aspek lingkungan, kerugian ekonomi, dan gangguan sosial. Dari semua bencana hidrometeorologi, banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi. Dari perkiraan rata-rata bahwa kemungkinan akan terjadi pada saat kemarau yang tadinya banjir karena climate change, karena perubahan iklim, akan menyebabkan beberapa hal yang telah saya sebutkan tadi. Dengan meluasnya urbanisasi dan permukiman dengan kepadatan yang tinggi, berpotensi merusak kehidupan manusia dan infrastruktur yang sangat besar. Sementara kerentanan secara umum diakui oleh banyak peneliti merupakan terdiri dari 3 komponen: keterpaparan, kerentanan dan ketahanan, atau kapasitas respon dari suatu populasi di daerah perkotaan. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang mendominasi jenis bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana hidrometeorologi di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun, kejadian bencana hidrometeorologi terbanyak di Indonesia berubah setiap tahunnya. Bencana hidrometeorologi dapat menyebabkan dampak di bidang kesehatan seperti cederanya di manusia, bahkan hingga jatuhnya korban jiwa. Rentetan bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi dapat menghantui kehidupan kita. Kendati demikian, ada beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasinya. Menurut BNPB, langkah-langkah pencegahan hidrometeorologi pertama kita harus memangkas daun dan ranting pada pohon yang besar, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan saluran air hingga ke sungai, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang berkompeten. Hadirin yang saya muliakan, fenomena urbanisasi telah menyebabkan impermeabilisasi tanah, menyebabkan volume yang lebih besar limpasan permukaan. Sustainable Urban Drainage System merupakan suatu pendekatan untuk memperlambat dan mengurangi limpasan air permukaan yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di hilir dan kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh limpasan. Sustainable Urban Drainage System adalah meniru proses alami untuk melindungi siklus air dari dampak negatif pembangunan. Cara kerjanya adalah membuat salah satu bentuk yang paling menjanjikan untuk dapat diterapkan. Untuk daerah perkotaan yang berpenduduk padat,
Manfaat tambahan dari Sustainable Urban Drainage System adalah sangat dibutuhkan karena pembangunan perkotaan telah menggantikan tanah yang berdrain atau berdrainase, baik dengan tanah yang kedap air atau permukaan yang tidak rata, karenanya mengganggu siklus air di ekosistem perkotaan. Selain itu, kepadatan tinggi daerah perkotaan dihadapi dengan banyak masalah kuantitas dan kualitas dari air perkotaan itu sendiri. Karena itu, di dalam penerapan sistem Sustainable Urban Drainage System di dalam daerah kepadatan tinggi sangat penting agar limpasan permukaan dapat terjadi dan dikelola dengan baik. Hadirin yang saya muliakan, permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi tersebut terutama terletak di sepanjang bantaran sungai dikenal dengan tingkat kepadatan yang tinggi dari risiko banjir. Banyak tindakan struktural konvensional telah diterapkan untuk mengurangi risiko, namun belum menunjukkan hasil terbaik. Untuk daerah perkotaan yang padat penduduk seperti Kota Palembang ini sendiri, diperlukan solusi inovatif yang mengacu pada nature base untuk mitigasi banjir itu. Pelaksanaannya merupakan salah satu jenis solusi berbasis alam untuk mengurangi dampak bahaya hidrometeorologi. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan penghormatan saya kepada semua pihak yang telah berjasa membesarkan, membimbing, mendidik, dan menemani saya dalam suka dan duka. Khususnya kepada kedua orang tua saya, almarhumah Aminah dan almarhum Zainal Abidin. Beliau juga terakhir sebagai pahlawan revolusi dan berkarir di Pemprov Sumsel sewaktu gubernurnya Asnawi Mangkualam. Tanpa keduanya saya tidak akan pernah menyampaikan orasi ini. Istri saya yang tercinta, Dr. Rini Herlina Rusyanti, dengan sabar menemani, mendukung, tidak henti-hentinya, selalu berdoa untuk keberhasilan saya, serta ketiga anak saya, yang tersayang, Henggarisa Destania, Sarjana Teknik Sipil, Magister Engineering, dan suaminya Made Wijaya, yang kedua Adi Wijaya Prawira, Sarjana Teknik, dan istrinya Mawaddah, serta si bungsu kami, Dr. Naufala Dinda Harumi. Ini baru diwisuda kemarin tuh Pak Gubernur. Coba berdiri dulu, mana Dr. Dinda? Istri dan anak saya. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua Bapak dan Ibu mertua yang tidak sempat hadir ke sini, almarhumah Eni Sukarni dan Kolonel Muhammad Gianto, yang selalu mendoakan, mendukung, serta menyemangati saya dalam bekerja. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di Sekolah Dasar Negeri 97 Palembang yang telah memberikan pendidikan dasar kepada saya. Guru-guru saya di SMP Negeri 6 Palembang yang telah memperkuat pendidikan menengah dengan disiplin. Di sini ada Ketua Lintas Angkatan, Pak Tubagus Kanjeng.
Kebetulan mungkin Pak Gubernur juga dari SMP 6 ya? Bukan ya? Ya, Masya Allah. Dan guru-guru saya di SMA Negeri 3 Palembang. Nah, ini Pak Gubernur 85, saya angkatan yang paling tua. Ya, ini SMA 3. Bukan main, berjayalah SMA 3, bukan main dapat gubernur yang baik seperti ini. Rektor Unsri pada zaman itu adalah almarhum Profesor Amran Halim. Saya dididik beliau. Dosen pembimbing saya almarhum Insinyur Yun Ahmadi Mukomuko, orang yang terkenal mungkin tegas orangnya, yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada saya. Dosen pembimbing tesis saya, Profesor Dr. Insinyur Nuryono, diploma HE, beliau tidak sempat ke Palembang, dengan ikhlas membimbing saya selama kuliah di Universitas Gadjah Mada. Promotor dan kopromotor disertasi saya ini ada hadir. Bentar lagi insya Allah profesor ini Dr. Momon Sodik Imanuddin. Ini beliau adalah promotor saya. Berdiri Pak Momon. Nah ini insya Allah. Promotor dan kopromotor Pak Momon dan yang lain-lain Dr. Ari Setiadi dari Delaf, UNESCO IHE, Dr. FX Suryadi yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya. Keluarga besar ini yang tidak akan saya lupakan. Keluarga Profesor Insinyur Haji Buhari Rahman, MSc, yang sekarang rektornya adalah putri beliau, yang selalu memberikan dukungan. Rektor dan wakil rektor, dekan, ketua program studi, direktur pasca, direktur yang ada di UBD, dan ini teman akrab saya yang ada di Kazakhstan ini, Insinyur Alfredo Satya Naga. Sekarang beliau jadi dosen untuk di Kazakhstan. Beliau tidak sempat hadir. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 8, Kepala Dinas PUPR, Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten OI, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oki, teman sejawat saya selama mengikuti S3 Ilmu Lingkungan, ada Dr. Hairil Zaman. Ini beliaunya, ini teman akrab sahabat saya. Ada Dr. Gema, mungkin tidak sempat hadir. Ada Profesor Puji, ada Profesor Rusdiana Sari yang ikut prosesi. Dr. Eka, Dr. Zuber, Dr. Leli, Dr. Neni, Dr. Erna. Dan semua ini ada Sultan, bukan main, Sultan Mahmud Badarudin IV. Terima kasih hadir, terima kasih dukungannya. Profesor Julkardi, Profesor Ilma, ada lagi ini Insinyur Abdul Rozak, ini adalah ketua, kalau tidak salah ketua Masjid Agung ya. Bukan main, Masya Allah. Seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seluruh sahabat, rekan dan lain-lain yang hadir pada saat ini, terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang sudah saya dapatkan sebagai guru besar bisa bermanfaat dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian orasi ilmiah saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Bina Dharma oleh perwakilan LL Dikti Wilayah 2
kepada yang terhormat Bapak Vansyuri Dwi Putra SEMSI dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pengukuhan Guru Besar Universitas Bina Dharma. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, hari ini Kamis tanggal 25 Mei 2023 mengukuhkan Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc sebagai Guru Besar Universitas Bina Dharma bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25269-07-2023 tanggal 5 Mei 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan dan bimbingan kepada saudara dalam menjalankan tugas demi dan untuk perkembangan serta kejayaan Universitas Bina Dharma. Amin ya Rabbal Alamin. Palembang, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Vansyuri Dwi Putra, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Kami persilakan Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM, untuk mengalungkan samir atau gordon kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu SHMM. Pantun dulu. Ibu dosen baik dan ramah, murah senyum, wajah ceria. Selamat pengukuhan Guru Besar Bina Dharma, semakin sukses, semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan guru besar yang baru dilantik. Ini penghormatan secara pribadi, Prof. Pada Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin
MSC. Kita tepuk tangan dulu untuk kebanggaan ini. Yang kita hormati Ketua Yayasan Bina Dharma, juga Rektor yang hadir, para dekan, segenap Sivitas Akademika Bina Dharma, terkhusus para guru besar, para profesor yang lebih senior yang hadir di sini, baik yang di mimbar maupun yang menjadi tamu undangan, para pejabat sipil, TNI, Polri yang mewakili institusi masing-masing, yang mewakili perguruan tinggi yang hadir, keluarga besar, Prof. Ahmad Saripudin, istri dan anak-anak, kolega dan sahabat, handai tolan, jiran tetangga, yang kita hormati pimpinan L2 Dikti, dalam hal ini mewakili Menteri Pendidikan dalam acara pengukuhan Guru Besar Bina Dharma. Hadirin yang berbahagia, saya tadi simak betul-betul orasi ilmiah Prof. Saripudin. Tadi kalau nggak disingkat-singkat mungkin kita dapat ilmu lebih banyak tadi, maka bukunya kita ambil. Di sini banyak tokoh yang hadir, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat. Ini Sultan juga hadir. Tapi pangling saya biasanya pakai tanjak, pakai baju Melayu, tapi ini hadir pakai jas. Kalau kita sudah bedah masalah tata kelola air atau ini sistem drainase, ini hadir banyak orang PU ini, Prof. Kesalahan pertama yang saya teropong sebagai pimpinan daerah, baik pernah jadi bupati dan sekarang jadi gubernur, adalah menata setelah menjadi masalah. Jadi air ini ditata setelah menjadi masalah, bukan direncanakan baru diisi oleh penduduk. Kalau kita bicara banjir di perkotaan, penyebabnya sudah disebut di sini. Kalau kita pegang satu persatu ini, selalu saja alam yang disalahkan. Padahal manusia paling berkontribusi dalam terjadinya banjir. Tuhan sudah menciptakan topografi alam kita ini, termasuk elevasi sungai, kapan akan terjadi sedimentasi pada muaranya, bagaimana bisa terjadi abrasi kalau pohon di atasnya habis di dasnya. Kembali lagi manusia. Bahkan semodern dan sekaya Arab Saudi terjadi banjir karena tata kelola drainasenya yang nggak benar. Terlalu confident, tidak ada kita temukan drainase sepanjang jalan di Arab Saudi itu. Begitu banjir, begitu hujan, banjir. Jeddah, Mekah. Sekali lagi manusia. Kalau kita lihat viral seorang ketua RT berantem dengan pemilik ruko di Jakarta per seminggu ini, juga karena drainase. Sampai gubernur DKI, PJ gubernur turun tangan. Nah sekarang tidak ada istilah kata terlambat selama kita mau.
Meskipun alam sangat fluktuatif, di mana manusia bisa hanya merencanakan, mencegahnya. Kalaupun masih terjadi, itu baru disebut bencana, jangan sedikit-sedikit bencana. Terjadi di Semarang, air lautnya yang lebih tinggi dari daratan. Jakarta sebagian, ulah manusia lagi. Jadi nanti setelah dicetuskan oleh Prof. Sarifudin, saya minta guru besar lain yang sedang buat disertasi karya ilmiahnya, kita bahas manusianya. Di satu ketika saya pernah dilaporkan oleh warga masyarakat dengan sedikit marah-marah karena wilayahnya banjir. Sebagai seorang kepala daerah, saat itu saya bupati, saya langsung datang. Saya di Palembang, saya pulang. Kenapa ini banjir keluhannya? Di satu titik di jalur Komering, saya langsung berhenti. Saya ambil perahu, saya ikut sama pendayungnya. Saya ingin melihat kondisi yang sebenarnya apa. Yang dikeluhkan banjir, air naik ke rumah. Dalam waktu singkat, saya bisa langsung jawab ketika saya kembali ke kantor kepala desa. Ini salah kalian, saya bilang. Dari sejak zaman nenek moyang, mendirikan rumah bertiang karena air ini tempatnya. Ini tempatnya air yang tempat kalian berumah ini. Jadi tempat mereka mendirikan rumah ini adalah memang tempatnya air. Tapi dulu para leluhur kita menaruh barang-barang yang tidak masalah kena air seperti kayu bakar dulu, unggas. Ternaknya ditaruh di bawah. Jadi tidak pernah jadi masalah dari zaman dulu. Lah sekarang ketika tiangnya dijadikan atau lantai yang paling bawah dijadikan rumah di tempat tinggal, ya banjir, saya bilang. Bukan salah airnya, kita yang lebih baru. Hilang protes itu. Artinya ini ada juga peran kita nanti, Prof, setelah nanti menjalankan tugasnya sebagai guru besar. Saya minta ilmunya tidak hanya disumbangkan bagi mahasiswa-mahasiswinya saja, tapi bagaimana di masyarakat. Jadi termasuk itu, termasuk kita di Palembang ini. Memang rawo tempat rumahnya dibangun. Jadi kalau banyu balik ke rumahnya, jangan disalah ke banyunya. Maka diatur dengan perda penimbunan, termasuk dibuat rawa konservasi. Ada juga retensi. Rata-rata, Bapak Ibu sekalian, banjir di kota Palembang ini, kecuali memang ada sekian banyak kesalahan manusia karena tersumbatnya drainase, karena elevasi tidak pernah dihitung. Rata-rata yang banjir itu memang dulunya rawa. Tidak pernah terjadi banjir di Atiasa ini, di gedung Atiasa ini. Kelelep Lembang kalau ini banjir. Ini bukan rawa, jadi air itu kembali, tapi generasi ke generasi tidak tahu kalau itu dulu rawa. Sehingga yang salah siapa? Ya pengelola. Nah, saat ini ada kerjasama Australia, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Palembang sedang membuat proyek IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang sekarang di jalan banyak ditebok-tebok itu.
kota Palembang ini sudah mau dites, ini bentar lagi mau dites, mau diuji coba. Cuman sedisiplin apa masyarakat kita nanti? Nggak ada gunanya alat secanggih itu ratusan miliar kalau kedisiplinan kita minim, nggak akan ada gunanya. Maka di pengukuhan ini kecuali mengucapkan selamat. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan orasi ilmiahnya. Saya izin ini akan saya bawa untuk jadi bahan saya marah-marah sama orang PU kalau mereka nggak bener. Jadi saya izin ini saya akan jadikan navigator untuk saya bisa ngomong keras dengan pengelola sumber daya air yang ada ini. Saya pikir itu. Dan kepada institusi lembaga pendidikan Bina Dharma ini saya ucapkan selamat. Ini profesor yang ketiga setelah Prof. Bukhari almarhum, Prof. Zainuddin almarhum, ini muncul profesor baru lagi, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc. Selamat. Saya pikir itu. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kami mohon perkenan untuk tetap di tempat, foto bersama dengan seluruh tim prosesor dan juga Wakil Rektor, Dekan dan Kaprodi Universitas Bina Dharma. Kami mohon kesediaannya kepada tim prosesi, yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, yang terhormat Profesor Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, yang terhormat Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, yang terhormat Profesor Marsudi, Guru Besar Universitas Bina Dharma bidang ilmu komputer pertama di Indonesia, kepada anak dari dan juga keluarga dari Profesor Syarifuddin untuk bisa maju ke depan untuk foto bersama. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon untuk kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermandiru SHMM yang sudah bersedia menghadiri acara pada pagi hari ini. Nyanyi dulu ya. Padamu negeri. Enggak, padamu negeri, padamu negeri. Sebentar ya. Boleh sini hadirin kan, Mem? Iya, iya. Sampai rektor dulu deh, sampai rektor dulu deh.
Sambutan Rektor Universitas Bina Dharma kepada yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana, MPD MM. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Haji Herman Deru, SHMM, Gubernur Sumatera Selatan, yang tadi telah hadir bersama kita meluangkan waktu untuk kebahagiaan hari ini dan juga sebagai bentuk dukungan kepada Universitas Bina Dharma, terkhusus pada Profesor Insinyur Haji Syarifuddin. Yang kami hormati Dewan Forkominda atau yang mewakili yang juga hari ini berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak Vansuri Dwi Putra, Master of Science, yang mewakili Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Terima kasih Pak sudah melakukan pendampingan dan arahan kepada kami selama ini. Juga tentu saja Ketua Yayasan Bina Dharma yang sempat hadir hari ini. Juga yang kami hormati Kepala Dinas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Bank, dan relasi-relasi Universitas Bina Dharma. Juga yang kami hormati para profesor tamu yang berkenan hadir pada hari ini. Ada Profesor Insinyur Joko Legono PhD dari Universitas Gadjah Mada. Izin Prof untuk berdiri, Prof. Ada Profesor Rosdina Said dari Polsri. Terima kasih, Prof. Prof. Hasanuddin dari Undira, jauh-jauh terbang dari Sulawesi. Kemudian Prof. Supli dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga yang berkenan hadir pada hari ini Profesor Dr. Zulkardi. Mohon berdiri Prof, karena beliau adalah dosen yang membantu pada saat STEMIK Bina Dharma pada tahun 94 ya Prof. Terima kasih berkenan hadir Prof. Zulkardi. Tentu saja beserta istrinya yang cantik, Profesor Ratu Ilma. Dan beliau adalah teman saya pada saat berjuang untuk S3 ya Prof. Terima kasih untuk kehadirannya. Yang kami hormati juga Sultan yang berkenan hadir pada kesempatan ini, para wakil rektor, dekan, ketua program studi dan karyawan, juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tentu saja terkhusus Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science, beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan inayahnya, sehingga hari ini kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini, yaitu Sidang Terbuka Pimpinan Universitas Bina Dharma dalam rangka pengukuhan jabatan Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science, dalam bidang ilmu teknik sipil lingkungan Universitas Bina Dharma. Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science, adalah profesor ketiga
yang dikukuhkan Universitas Bina Dharma, dan profesor pertama di bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan Universitas Bina Dharma. Jadi sampai saat ini dengan pengukuhan kali ini, profesor yang ada di Universitas Bina Dharma berjumlah 3 orang, dan profesor yang aktif di Universitas Bina Dharma saat ini berjumlah 4 orang, yaitu Profesor Dr. Marsudi Kisworo, izin Prof berdiri. Beliau juga adalah anggota BRIN dan komisaris salah satu BUMN ya Prof. Dan beliau adalah doktor ilmu komputer yang pertama di Indonesia. Yang kedua, Profesor Waspodo, Master of Education, PhD. Silakan Prof berdiri. Beliau yang selama ini mendampingi dan menjadi pengganti orang tua kami di Universitas Bina Dharma. Kemudian ada Profesor Haja Isna Wijayani, Master of Science, PhD, Profesor bidang ilmu komunikasi. Dan tentu saja yang dikukuhkan hari ini Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science. Dan kita berharap dalam waktu dekat ke depan ini Universitas Bina Dharma dapat kembali mengukuhkan beberapa profesor lagi. Amin. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat. Semoga dengan dikukuhkannya Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science, sebagai profesor akan semakin meningkatkan peran Universitas Bina Dharma dalam keilmuan dan pembangunan di Sumatera Selatan, khususnya dan Indonesia umumnya. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan berkat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita semua. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, dengan dikukuhkannya satu profesor baru pada hari ini, berarti Universitas Bina Dharma memiliki tambahan sumber daya manusia yang kapasitas keilmuannya sudah teruji. Hal ini akan membuat keberadaan Universitas Bina Dharma semakin diakui oleh masyarakat, baik regional maupun nasional dan internasional. Jabatan profesor menunjukkan pengakuan akan kompetensi kita di bidang akademik. Dengan demikian, keberhasilan Universitas Bina Dharma mengukuhkan profesor baru menunjukkan bahwa semakin banyak pakar yang dimiliki Universitas Bina Dharma, dan ini tentunya akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap institusi Universitas Bina Dharma semakin baik. Ini juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas Universitas Bina Dharma sebagai salah satu kampus pilihan masyarakat, tidak saja secara nasional, tetapi juga internasional, di mana saat ini Universitas Bina Dharma telah memiliki beberapa mahasiswa dari beberapa negara lain. Pencapaian Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin, Master of Science hari ini juga akan menjadi salah satu komponen penting dalam upaya kita bersama mencapai Universitas Bina Dharma unggul dalam waktu dekat ini. Dan sesuai dengan visi Universitas Bina Dharma menjadi universitas yang berstandar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Universitas Bina Dharma mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang tadi telah memberikan, mungkin saya bisa sebut orasi ilmiah kedua malah, dan ini bawa bukti bahwa beliau memberikan perhatian dan dukungan pada kemajuan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi yang ada di Sumatera Selatan. Juga kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dan atas dukungan termasuk program percepatan lektor kepala dan profesor, di mana hari ini adalah bukti hasil nyata dari kegiatan program percepatan tersebut yang digagas oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 2. Terima kasih dan mohon disampaikan kepada Pak Kepala Lembaga yang beliau tidak dapat hadir karena ada acara di Lampung. Tamu undangan yang berbahagia, pada hari ini saya ingin menegaskan komitmen kami dalam mencapai Universitas Bina Dharma yang unggul. Kita akan lari mengejar ketertinggalan dengan universitas lain melalui berbagai perbaikan, penataan, dan peningkatan kualitas pengelolaan universitas. Peran profesor menjadi sangat penting dalam hal ini sebagai pelopor inovasi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian. Karya-karya besar yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma. Pengembangan pusat-pusat penelitian dan riset grup saat ini terus dipacu dan difasilitasi dalam upaya menghasilkan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin Master of Science mampu berperan aktif di dalamnya sehingga ke depan kinerja Universitas Bina Dharma dalam Tridharma perguruan tinggi semakin dirasakan oleh masyarakat. Hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin Master of Science, tentu saja beserta istri Dr. Hajah Herlina R. MPD dan juga putra-putrinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kesuksesan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segenap niat dan langkah kita dalam memajukan Universitas Bina Dharma. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Oh ya, izin ada satu lagi teman dan kolega saya, Profesor Dr. Taufik Toha dari Unsri. Izin Prof untuk berdiri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc.
kami hormati Wali Kota Palembang, Bapak Har. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Yang kami hormati Wali Kota Palembang, Bapak Harno Joyo. Yang kami hormati para pejabat kedinasan dan jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Yang saya hormati pembina Yayasan Bina Dharma Palembang, Bapak Ferry Korli, SEAK MSI. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Usriana, SS MSI. Yang saya banggakan Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM, beserta para wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, dan dosen serta tenaga kependidikan Universitas Bina Dharma Palembang. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi di LLDikti Wilayah 2 yang sempat hadir pada pagi hari ini, para mitra dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, dan yang saya banggakan hadirin tamu undangan pengukuhan guru besar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc, dan tentu yang paling berbahagia Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc beserta keluarga. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya dan izinnya kita pada pagi hari ini bisa hadir di sini dalam acara pengukuhan guru besar Universitas Bina Dharma atas nama Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syarifuddin MSc. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada pagi hari ini adalah pengukuhan guru besar ke-34 di LLDikti Wilayah 2. Dan ini merupakan guru besar di bidang teknik sipil yang dimiliki oleh Universitas Bina Dharma. Kita khususnya LLDikti Wilayah 2 merasa sangat bahagia sekali dan bangga sekali akan kehadiran guru besar baru di LLDikti Wilayah 2. Kami mengucapkan selamat kepada Universitas Bina Dharma dan seluruh sivitas akademiknya atas pencapaian dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin dalam meraih jenjang jabatan akademik guru besar yang merupakan puncak dari jenjang karir seorang dosen di perguruan tinggi. Capaian ini kami berharap akan menjadi motivasi bagi dosen-dosen lain yang ada di Universitas Bina Dharma agar dapat juga segera mencapai puncak karir sebagai seorang dosen. Bapak Ibu yang saya hormati, merintis karir seorang dosen bisa diibaratkan seperti kita menanam pohon ilmu. Tergantung bagaimana kita merawatnya. Apakah nanti pohon itu bisa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang bermanfaat tidak hanya bagi penanam, tetapi juga bagi orang-orang lain. Pun demikian, ketika seseorang sudah mencapai jenjang jabatan akademik guru besar, sungguhnya pohon ilmu yang dia tanam telah menghasilkan buahnya. Dan buah itu bisa dimanfaatkan, bisa dirasakan kenikmatannya bukan hanya oleh penanam, tapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Pohon ilmu yang ditanam oleh Profesor Ahmad Syarifuddin
saat ini sudah menghasilkan buah yang tidak hanya dinikmati oleh Pak Syarifuddin, tetapi juga akan dirasakan manfaatnya bagi Universitas Bina Dharma. Lebih jauh dari itu, pohon ilmu dan buahnya ini tadi juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat apabila Pak Ahmad Syarifuddin memasarkan buahnya ini tidak hanya di lingkungan Universitas Bina Dharma, tapi juga di luar Universitas Bina Dharma. Tergantung pada bagaimana Pak Ahmad Syarifuddin nanti akan mempromosikan buahnya. Apakah cukup hanya dinikmati oleh diri sendiri dan keluarga, atau juga akan dinikmatin oleh Universitas Bina Dharma, atau bahkan buahnya akan diekspor ke luar Provinsi Sumatera Selatan, ke seluruh wilayah Indonesia. Pemikiran-pemikiran dari Pak Ahmad Syarifuddin tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh Pak Ahmad Syarifuddin dan keluarga, tapi juga oleh keluarga besar Universitas Bina Dharma. Dan saya berharap juga akan dirasakan manfaatnya, kebermanfaatannya bagi pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan bahwa Bapak Profesor Dr. Ahmad Syarifuddin terus berkarya, terus berinovasi agar dapat memberikan pencerahan bidang keilmuannya, tidak hanya pada level Universitas Bina Dharma, tapi juga pada level yang lebih tinggi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Selanjutnya, saya ingin juga berpesan kepada Bapak Ahmad Syarifuddin bahwa ilmu yang sudah Bapak paripurnakan pencapaiannya dengan pencapaian guru besar, mudah-mudahan akan menjadi barokah bagi Bapak Ahmad Syarifuddin. Ada 3 hal yang menjadi ciri keberkahan ilmu itu. Yang pertama adalah bahwa dengan ilmu tersebut akan membuat pemiliknya, Pak Ahmad Syarifuddin, dapat meningkatkan kualitas hubungannya secara vertikal dan secara horizontal. Ilmu yang didapat itu akan meningkatkan ketaatan Pak Syarifuddin kepada pencipta ilmu tersebut. Dalam level horizontal, ilmu yang Pak Ahmad Syarifuddin miliki akan membuat Pak Ahmad Syarifuddin semakin humble, mau berbagi kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas hubungan Pak Ahmad Syarifuddin secara vertikal kepada pencipta ilmu dan secara horizontal kepada mahasiswa, pada kalangan dosen lain dan masyarakat luas. Ciri yang kedua, bahwa ilmu yang barokah itu akan mendatangkan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Tadi saya kiaskan seperti pohon ilmu yang telah menghasilkan buah. Buahnya tidak hanya dirasakan oleh Pak Ahmad Syarifuddin seorang, tetapi juga oleh Bina Dharma dan oleh masyarakat luas. Semakin banyak manfaatnya, artinya ilmu yang Pak Ahmad Syarifuddin miliki akan semakin barokah. Dan yang ketiga, ciri ilmu yang barokah itu adalah akan membuat pemilik ilmu itu akan menjadi lebih tenang lagi. Pencapaian guru besar Pak Ahmad Syarifuddin menandakan bahwa jenjang karir Pak Ahmad Syarifuddin sebagai dosen telah mencapai puncak karirnya. Dengan raihan guru besar ini, mudah-mudahan Pak Ahmad Syarifuddin semakin tenang dalam berbakti, mengabdi, tidak hanya pada Universitas Bina Dharma, tetapi secara nasional juga akan memberikan kontribusi memecahkan persoalan-persoalan khususnya di bidang teknik sipil. Mudah-mudahan dengan itu pencapaian Pak Ahmad Syarifuddin akan semakin paripurna dan semakin bermanfaat bagi khalayak masyarakat. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc dan keluarga atas capaian guru besar ini, dan juga selamat kepada Bu Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma atas raihan yang diperoleh oleh Pak Ahmad Syarifuddin. Dan bagi kami di LLDikti Wilayah 2, pencapaian ini menjadi salah satu catatan prestasi juga bagi LLDikti Wilayah 2
yang mencatatkan sebanyak 34 guru besar saat ini yang ada di LLDT Wilayah 2. Selamat bagi kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan selalu kesehatan, kekuatan kepada kita untuk terus menjalankan aktivitas dan menunaikan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Persembahan lagu yang akan dibawakan oleh putri bungsu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, Dr. Naufalah Dinda Harumi.
Terima kasih. Selanjutnya, kami mengundang untuk para tamu VIP untuk maju ke depan melakukan foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Penutupan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma saya nyatakan ditutup. Prosesi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Os seus
Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc, Universitas Bina Dharma, hari Kamis tanggal 25 Mei 2023. Kami ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc yang hari ini sudah resmi menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Bina Dharma. Semoga bisa menjadi berkah dan tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.